Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafidz Misbahus Surur akan menyampaikan materi pembelajaran fikih tentang bab puasa secara online untuk kelas 8. Sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam perlindungannya dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang akan kita pelajari. Kemudian untuk seluruh siswa kelas 8 bisa mengisi daftar hadir pada link Google Drive yang telah disediakan dalam grup. Saya batasi waktu sampai 5 menit. Baik, cukup sekian. Mari kita lanjutkan pembelajaran tentang bab puasa agar kita ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk selanjutnya ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang kompetensi dasar. Untuk yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa, menjalankan sikap sabar, disiplin, dan empati kepada sesama, menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan sunnah, menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan sunnah. Selanjutnya ada peta konsep yang akan kita pelajari berkaitan dengan apa saja. Ada ketentuan puasa, pengertian hukum, dalil, syarat, rukun, hal-hal yang membatalkan puasa, dan makruh puasa yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini untuk bab 3. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang puasa wajib, kemudian juga ada puasa sunnah dan hikmah dari dilakukannya ibadah puasa wajib dan sunnah. Kemudian mari kita mengamati. Di sini ada beberapa gambar tentang yang berkaitan tentang ibadah puasa. Nah, anak-anak silahkan menyusun pertanyaan berkaitan dengan gambar-gambar ini. Misalnya, apa itu puasa? Apa yang dilarang dan harus dilakukan dalam puasa? Apa yang disunahkan dalam puasa? Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian puasa. Walaupun kita sudah beberapa kali menjalankan puasa wajib seperti puasa Ramadan, marilah kita mendalami ketentuan-ketentuan puasa agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian puasa sendiri dalam bahasa Arab dikenal dengan syam atau shaum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat, syarat, dan rukun tertentu. Nah, untuk niat, syarat, dan rukun tertentu akan kita bahas. Selanjutnya ada dalil puasa. Di sini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk selanjutnya ada syarat-syarat puasa dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Pengertian syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Seorang muslim atau orang Islam yang belum memenuhi syarat wajib ini, maka belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa. Di antaranya adalah yang pertama adalah Islam. Berarti setiap orang Islam yang beragama Islam diwajibkan puasa. Kemudian yang kedua adalah
balik. Ketika seseorang itu sudah beragama Islam kemudian balik, maka diwajibkan puasa. Apabila belum balik seperti anak kecil yang belum balik, itu belum diwajibkan mengerjakan puasa. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat itu mempunyai akal yang sehat, bisa berpikir dengan jernih, tidak gila atau mabuk atau hilang akalnya. Kemudian yang nomor 4, mampu atau kuat melakukannya. Ketika ada orang yang sakit, ketika melakukan puasa kok sakitnya tambah parah atau mengancam nyawa, maka tidak diwajibkan puasa. Boleh tidak puasa, akan tetapi nanti diganti dengan qadha. Kemudian nomor 5, suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi kaum perempuan. Kemudian yang nomor 5 adalah menetap atau mukim. Jadi orang yang Islam, balik, berakal sehat, mampu dan suci dari haid dan nifas, tidak dalam sedang perjalanan atau musafir. Kemudian ada syarat sah puasa. Pengertiannya adalah syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah nomor pertama Islam, Muslim seperti penjelasan tadi. Yang nomor 2 adalah mumayyiz, bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Nomor 3 adalah suci dari haid dan nifas. Nomor 4 adalah berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan, seperti hari tasyrik ataupun 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada rukun puasa. Nomor 1 berkaitan dengan niat. Niat puasa adalah kesengajaan dalam hati atau tindakan hati untuk menjalankan puasa atau ibadah puasa semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa tanpa ada niat, maka puasanya tidak sah. Untuk puasa wajib, seperti dalam hadis di sini, malam yubayyitu syiyam qabla tulu'il fajri fala syiyamula. Barang siapa tidak berniat puasa sebelum fajar subuh, maka tidak ada puasa baginya. Oleh karena itu puasa wajib niatnya harus sebelum subuh. Sementara puasa sunat boleh dilakukan setelah terbit fajar dengan syarat kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2 dari rukun puasa adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Ada beberapa, yaitu nomor 1 berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincir matahari agak siang, itu makruh. Mencicipi makanan walaupun tidak ditelan, untuk mengetahui rasa mencicipi sedikit lalu diludahkan, itu hukumnya makruh. Kemudian memperbanyak tidur ketika berpuasa. Pengen puasa tapi tidur terus, itu hukumnya makruh. Kemudian berbekam atau disuntik. Yang terakhir adalah sengaja melambatkan berbuka padahal waktu buka sudah tiba. Ketika adzan maghrib sudah dikumandangkan, maka bersegeralah untuk berbuka. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama makan dan minum dengan sengaja, murtad atau keluar dari agama Islam. Nomor 3 muntah dengan sengaja. Nomor 4 bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Kemudian nomor 5 keluar darah haid atau nifas. Nomor 6 keluar air mani yang disengaja. Nomor 7 merubah niat puasa. Nomor 8 hilang akal karena mabuk, pingsan ataupun gila. Nah, untuk evaluasi, untuk apa? Sebelum evaluasi, maka bisa disimpulkan bahwa ketika kita menjalankan puasa, kita harus
atau wajib mengetahui rukun-rukun puasa, syarat wajib, syarat syah, dan pengertian puasa itu sendiri, agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahan untuk evaluasi untuk anak-anak bisa dikerjakan di rumah. Ada 5 soal, yaitu nomor pertama, sebutkan pengertian puasa secara bahasa dan istilah. Nomor 2, tuliskan dalil tentang puasa. Nomor 3, apa yang dimaksud syarat wajib puasa. Kemudian nomor 4, sebutkan syarat sah puasa. Nomor 5, sebutkan syarat wajib puasa. Adapun tugas tambahan yaitu untuk diskusi, boleh dengan teman atau kakaknya atau orang tua. Nah, berdiskusi berkaitan dengan bagaimana orang puasa di daerah yang waktu siangnya lebih panjang atau waktu malamnya lebih panjang, bagaimana puasanya. Nah, silakan didiskusikan. Nanti hasil diskusi bisa dikumpulkan atau dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.